Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Miftahjana dengan NPM 2359201080. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembuatan game Umko, yaitu membuat frog enemy. Langsung saja ke pembuatannya. Pertama-tama kita di sini buka folder enemies. Pada frog idle kita drag and drop ke dalam scene atau hierarki. Nah, di sini kemudian kita rename menjadi frog sprite. Nah, seperti itu. Kita klik kanan, lalu create empty, lalu kita rename jadi enemy frog. Kemudian kita drag and drop pada hierarki. Kita drag and drop frog sprite-nya, kita masukkan ke dalam enemy frog. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat animasi untuk frognya. Caranya adalah kita pilih folder animation, lalu klik kanan, lalu create folder. Kita ubah namanya jadi enemies. Nah, seperti ini. Lalu setelah membuat folder enemies, kita klik enemy frog, lalu create. Di sini pada folder animation, di dalam folder enemies, kita akan membuat animationnya. Kita rename nama filenya jadi frog idle. Lalu kita klik save. Nah, di dalam folder enemies kita sudah ada animasinya. Kita ke langkah berikutnya, yaitu membuat animasi untuk frognya. Kita buka folder enemies. Di sini kita akan menaruh ke dalam animation frognya. Caranya kita klik enemy frog, lalu kita tekan tombol merah atau recordnya. Kemudian kita klik frog sprite, lalu kita geser ke detik 5. Kemudian saya akan drag and drop frog idle
satu ke dalam sprite render yang ada di inspektor. Contohnya seperti ini, kita drag and drop, kita masukkan ke frog idle satunya. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu kemudian kita taruh frog idle 2 ke detik 10. Detik 10 seperti ini. Kita drag and drop lagi, masukkan ke sprite. Nah, seperti ini. Kemudian kita drag and drop langsung ke detik 15 dan kita masukkan frog idle 0 ke dalam sprite seperti itu. Kita cek terlebih dahulu. Ini harusnya frog idle 3. Kita cek terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita masuk ke titik 20, lalu masukkan idle frog 0 di titik 20, kemudian kita arahkan ke detik 1.15. Di detik 1.15 kita taruh lagi frog idle 0 ke sini. Kita taruh di sini. Seperti itu. Kemudian kita stop recordernya. Nah, itu frame animasinya sudah kita masukkan. Kita lihat, kita play, hasilnya akan seperti ini. Kita coba play untuk melihat hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini.
kita perhatikan lagi. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita pilih enemy frog, lalu edit komponen. Yang pertama yaitu box collider 2D. Seperti ini. Kemudian kita edit collidernya. Kita edit collidernya dan kita sesuaikan. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan komponen baru, yaitu digit body 2D. Dan kita ubah body type-nya menjadi kinematik. Nah, seperti itu. Langkah berikutnya di sini pada enemy frog kita klik kanan, lalu create empty, lalu kita buat atau rename jadi right point. Nah, seperti itu. Kemudian kita duplikat, lalu kita rename jadi left point. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih right point, lalu kita gunakan tool ini untuk right point. Kita geser, ke kanan untuk mengarahkan seberapa jauh kodoknya akan bergerak. Lalu pada left point kita geser ke kiri. Seperti itu. Ini right point dan left point-nya sudah kita atur. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini saya akan membuat script untuk frognya. Kita buka folder script, kemudian scroll, klik kanan, terus enemy, klik create dan JavaScript. Nah, di sini saya sudah membuat scriptnya enemy controller. Kita klik untuk masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah
membuat scriptnya. Hasilnya seperti ini. Dan di sini saya juga membuat script baru, yaitu Stormbox. Ini scriptnya, dan juga mengupdate script player controller. Kita kembali ke Unity, kita klik enemy frog, lalu kita drag and drop script enemy frog-nya ke dalam enemy frog. Nah, ini hasilnya. Kita sudah masukkan ke dalam enemy frog. Masih pada enemy controller, kita di sini ada move speed, left point, right point, DSR, move time, dan wait time. Kita akan mengatur enemy frog controller ini. Untuk move speed kita isi 5, left point dan right point kita isi yang sudah kita buat tadi. Ini left point dan ini right point. Nah, seperti ini. Kemudian pada DSR kita pilih frog sprite. Nah, seperti itu. Dan untuk move time kita klik 3, dan untuk wait time-nya kita tulis 1. Di sini sudah kita program enemy frog-nya. Kemudian kita akan membuat animasi baru. Caranya adalah kita pilih enemy frog, lalu kita masuk ke enemies, lalu pada frog idle ini kita klik create new clip, lalu kita rename jadi frog jump. Nah, seperti itu. Lalu save. Kita pilih frog sprite, masih di bagian frog jam, kita tekan tombol recordnya, lalu kita ke folder enemies dan kita pilih enemy frog jam. Lalu kita masukkan frame frog jam 1 ke dalam sprite, lalu untuk Y nya kita pilih 0,37, enter. Lalu kita tarik garis ke detik 10, lalu kita drag and drop frog jam 2 ke sprite.
lalu kita atur positionnya jadi 1.42. Nah, seperti itu. Kemudian kita atur ke detik 15. Dan kita taruh frog jam 0 ke sprite renderer dan atur Y-nya menjadi 0. Kemudian kita tarik ke detik 22. Kita drag and drop frog jam 0 detik 22. Lalu kita matikan recordnya. Di sini ada tab animator, masih di bagian anime frog. Di sini bisa dilihat kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita ke langkah berikutnya. Di sini saya akan membuat transisi dari dari entry ke frog idle, lalu dari frog idle ke frog jam. Kita buat seperti ini. Di kanan make transition ke frog jam, lalu dari frog jam ke frog idle, seperti itu. Di sini tambahkan bool, lalu rename jadi is moving. Nah, seperti itu. Ada transition frog idle ke frog jam, frog idle ke frog jam. Di sini kita hapus centang has exit time. Kemudian untuk transition duration, di sini kita ubah jadi 0. Setelah diubah jadi 0, kita scroll di condition, kita tambahkan is moving. Kita rename.
kita ubah jadi true. Kemudian untuk transition frog jump ke frog idle, kita percentang has exit time, lalu transition durationnya jadi 0. Kemudian pada condition kita ubah jadi false. Seperti itu, kita lihat hasilnya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Hasilnya seperti ini. Loh, kok gini sih? Lalu ke langkah berikutnya, di sini saya akan membuat fungsi kill enemies yang ada di player. Caranya adalah di sini kita klik kanan pada player, lalu create empty dan rename jadi storm box. Pada stormbox kita tambahkan komponen collider 2D, centang is trigger, lalu kita kondisikan atau kita atur collidernya. Kita posisikan di bawah player. Seperti ini. Kemudian ke langkah berikutnya, kita ke frog sprite dan sini kita tambah tag baru, ada detect, lalu tekan plus, kita rename jadi enemy save. Hasilnya seperti ini. Lalu tagnya kita ganti jadi enemy. Lalu enemy frognya juga kita ganti menjadi enemy. Seperti itu. Kemudian ke langkah berikutnya, di sini saya akan membuat script baru sama seperti sebelumnya. Di sini saya sudah menambahkan script baru yang tadi, yaitu stormbox.
scriptnya. Pada bagian enemy frog kita akan mendrag and drop script Stormbox seperti ini. Juga kita taruh di Stormbox. Bagian Stormbox scriptnya di sini. Kita edit this effect-nya, kita taruh, buka private effect, kita drag and drop edit effect yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Untuk collectible di sini kita pilih health effect, health pickup. Nah, seperti itu. Untuk chain dropnya kita ganti jadi 25. Untuk Stormbox teksnya kita ganti jadi player, seperti itu. Kemudian kembali ke enemy frog, lalu kita atur sama seperti tadi, kita drag and drop edit effect ke dalam script enemy frog seperti ini. Untuk collectibles kita pilih health pickup, dan kita ganti jadi 25. Kemudian ke langkah berikutnya kita drag and drop script damage player ke dalam enemy frog seperti ini. Kemudian kita cek untuk box collidernya, triggernya sudah kita centang. Lalu pada frog sprite sini kita tambahkan collider baru, yaitu box collider 2D. Lalu kita sesuaikan. Kita centang triggernya, kemudian kita cek apakah sudah berhasil. Kita cek sudah berhasil atau belum. Nah, seperti itu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.